Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental JRPT kuartal ketiga tahun 2020. Oke, ini disclaimernya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari JRPT ini. Jadi JRPT ini bergerak di bidang usaha properti. Terus untuk sumber income-nya berasal dari penjualan atau sewa properti. Terus untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia. Dan terkait kasus hukum, saat saya melakukan analisa ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan JRPT. Terus untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Pembangunan sebesar 63,59%. Wartiga Trust sebesar 14,03%, Indonesia sebesar 13,94%, asing memegang sebesar 7,53%, dan Treasury sebesar 0,91%. Jadi Indonesia sama asing ini adalah masyarakat ya teman-teman. Terus untuk revenue, secara revenue teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2020 ini cukup beragam ya. Dan di 2019 kuartal 3 dengan 2020 kuartal 3 tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Terus untuk 2019 dengan 2020 dengan kita asumsi kuartal keempat kinerja 2020 memiliki kinerja yang sama dengan 2020 kuartal 3, maka akan mengalami penurunan sebesar 0,9%. Dan ketika kita melihat dari properti, kita harus melihat dari recurring income-nya. Jadi teman-teman bisa melihat untuk recurring income 2020 kuartal 3 ini sebesar 14,5% dan di kuartal 3-nya sebesar 21,3%. Terus dari segi net profitnya teman-teman juga bisa melihat dan cukup beragam, dan teman-teman melihat dari 2019 kuartal 3 dengan 2020 kuartal 3 mengalami penurunan sebesar 5,3%. Terus jika kita asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 9,8%. Dan di sini karena kita di masa pandemi ya teman-teman, dan untuk JRPT ini menurut saya masih cukup bagus ya dibandingkan dengan sektor properti yang lain yang rata-rata penurunannya sudah di atas 20% dari segi net profit. Terus dari segi asetnya cukup konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikan 2019 dengan 2020 sebesar 2,1%. Terus dari segi hutangnya cukup beragam, dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 2,9%. Terus dari segi modalnya cukup konsisten mengalami kenaikan, dan 2019 dengan 2020 mengalami kenaikan sebesar 4%. Dan di sektor properti kita harus melihat dari land banknya dan future development yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk JRPT ini dia memiliki tanah, yang masih memiliki tanah di Bintaro itu sebesar 492 hektar teman-teman. Terus untuk Puri Jaya di Tangerang memiliki sebesar 1,64 hektar. Terus kita lanjut lagi, yaitu adalah ini summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama kita masuk dari NPM atau net profit marginnya. Untuk 2020 ini di sekitar 38,99% atau 39%. Dan kalau kita bandingkan dengan 5 tahun terakhir, mungkin 2020 ini mengalami penurunan sedikit ya teman-teman. Yang dimana di 2015 sampai 2019 rata-rata NPM-nya di atas 40%. Terus dari NPM ini kita bisa mendapatkan EPS-nya di 68. Dan kalau kita bandingkan dengan per sekarang di 8,82. Hal ini kalau saya lihat dari secara harga memang tidak beda jauh, tetapi dari secara EPS-nya mengalami penurunan sebesar Rp7 ya teman-teman. Itu yang membuat pernya mengalami kenaikan. Terus dari book value-nya di 560, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 600, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 1,07 kali, which is PBV-nya udah di atas 1 ya teman-teman. Terus kalau kita lihat dari historinya teman-teman, memang untuk JRPT ini bisa dikatakan paling murah ya untuk di tahun 2020 ini, yang dimana rata-rata dari belakangnya semua rata-rata di atas 1,5 untuk dari segi PBV. Terus untuk DER-nya di 0,47 kali, which is ini sangat bagus, yang dimana DER-nya di bawah 1.
Dan memang secara 5 tahun terakhir untuk JRPT ini pun memang untuk DER-nya sudah di bawah 1. Terus untuk ROE-nya di 12,15%, which is ini juga bagus, di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Dan kalau kita bandingkan dengan sebelum-sebelumnya, memang 2020 ini ROE-nya juga yang paling kecil ya teman-teman. Yang dimana kalau dari sebelum-sebelumnya bisa mencapai 20% sampai dengan sekitar 14%. Terus dari segi ROA-nya di 8,21%. Oke teman-teman, saat video ini dibuat untuk harga JRPT di 600, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsik dari JRPT ini di sekitar 750. Jadi untuk JRPT ini masih memiliki margin of safety sebesar 25%. Oke teman-teman, ini adalah kesimpulannya. Yang pertama adalah produk dan jasa saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan status oke karena memiliki pemegang saham mayoritas, dan yang kedua adalah tidak memiliki kasus hukum. Untuk revenue dan net profit saya berikan status oke walaupun mengalami penurunan sedikit, tetapi menurut saya penurunannya masih sangat wajar, dan ini kita juga sedang mengalami namanya force major ya, atau di pandemi. Terus untuk aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status oke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Terus untuk secara sektor saya berikan status oke karena tidak ada hal yang perlu kita concern dan mereka sudah memiliki lembengnya. Jadi untuk sektor ini sebenarnya saya lihat dari liability-nya. Jika liability-nya oke, maka saya berikan status oke pada sektornya. Untuk ROE saya berikan status oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status oke karena masih positif, dan dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk JRPT masih sangat royal membagikan dividennya kepada investornya. Dan ini adalah kesimpulannya teman-teman, adalah 10 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham JRPT ini? Teman-teman, saat saya melihat analisa ini, saya rasa saya juga akan mulai masuk ya ke JRPT karena menurut saya prospeknya juga masih sangat bagus teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Nanti akan saya listkan semuanya dan teman-teman bisa vote di situ saham-saham mana yang ingin saya prioritaskan untuk saya cover terlebih dahulu. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye.